홍해주! Kali ini Minit akan membahas drama Korea yang berjudul When the Phone Rings. Tanpa berlama lagi, episode 6, mari kita review. Orang tua Saon kini sudah tahu jika Hong Ina telah kembali ke Korea. Tapi ibu Saon tampak bersedih karena ia sedang mengenang hari ini, hari yang terlupakan. Diperlihatkanlah seorang anak kecil di mana ibu tampak ketakutan dan mengunci anak itu di kamar. Siapakah anak itu? Apakah Baek Saon? Dan apa ini? Saon kecil ternyata pernah sengaja ditenggelamkan oleh seseorang. Begitu Saon tersadar, tangannya terasa kaku yang ternyata ada Hee-ju yang sedang tertidur di sebelahnya. Saon sungguh tak ingat kejadian semalam. Tapi ternyata yang terjadi sebenarnya adalah Saon mabuk. Begitu Hee-ju pun bertanya, bagaimana perasaan Saon pada Hee-ju? Samar Saon berkata jika ia menyukai Hong Hee-ju. Dan seolah lega, Hee-ju pun memutuskan untuk tidur di lengannya Saon. Dan Saon pun langsung lemas begitu membaca pesan dari Park Do-jae karena hasil audionya memiliki kecocokan. Tapi disimpulkan jika 406 tak terlibat dengan serangkaian kejadian yang baru-baru ini terjadi. Entahlah, Saon pun bingung dengan semua ini. Tentu ia murka merasa dibohongi. Ternyata ia kecolongan juga. Dikira ia sudah sempurna, tapi ternyata ia salah. Saon tentu marah dan mengabaikan Hee-ju. Dan karena terus mengiriminya pesan, Hee-ju dan Hong Ina akhirnya bertemu. Dan sungguh mengejutkan karena Ina ternyata kini sudah bisa berbicara normal. Operasinya telah berhasil dan perkataan Hong Ina selanjutnya membuat Hee-ju marah. Karena sebetulnya dari kecil ia tahu jika Hee-ju hanya berpura-pura tak bisa bicara. Ina ingin orang lain juga merasakan penderitaannya. Tentu saja Hee-ju marah mendengar hal itu. Ia pun pergi tak peduli lagi pada Hong Ina. Tapi sekali lagi Ina mengirimkan pesan memberitahu jika ia tak mencampakkan Hee-ju. Justru Saonlah yang menjadikan Hee-ju sebagai sandera sebagai balasan jika Ina ingin pergi. Sementara itu, Ji Sang-woo dan Yuri masih menyelidiki kasus anak-anak hilang di panti. Mereka pun mendatangi panti asuhan Nuri lagi dan menyadari jika bukan hanya 3 anak yang menghilang, tapi ada 4, yaitu salah satunya dari anak kembar. Dan ada secercah harapan karena mereka mendapat kontak dari keluarga si kembar. Dan karena Hee-ju tak ada, Saon mulai mencari ponsel 406. Tak lama Hee-ju datang, jadi Saon pun beralasan untuk mencari ponselnya. Tak lama Saon malah menemukan baju dinas itu. Buru-buru Hee-ju mengambilnya dan adegan jatuh bersama pun terulang lagi. Saon juga akhirnya mengingat kejadian semalam. Saon buru-buru pergi untuk mengatur detak jantungnya yang tak beraturan itu. Sudah jam 10, 406 pun sudah waktunya menelpon. Suami istri itu kini saling tanya jawab tanpa ada kebohongan. Dan terkuaklah alasan Saon jika ia tahu sedari kecil rumah ketua Hong adalah penjara bagi Hee-ju. Jadi saat dewasa ia ingin membantu Hee-ju untuk terlepas dari jeratan rumah itu. Namun tak disangka langkahnya menikahi Hee-ju malah menjadi penjara baru bagi Hee-ju. Saon pun menarik kesimpulan. Jadi, apakah Hong Hee-ju itu bersekongkol dengan 406 agar Hee-ju bisa bercerai darinya?